Salah satu muridnya yang betul-betul setia, loyal kepadanya, ikut dia, katanya, guru, kenapa yang kau baca cuma Allah, Allah, Allah? Muridnya tahu ini memang gila Allah. Tapi kan kalau mau lebih sempurna kan la ilaha illallah. Artinya Tuhan selain Allah. Kata dia, muridku, ada nggak jaminan pada waktu saya baca la ilaha saya masih hidup? Ya. Apa artinya la ilaha? Apa artinya la ilaha? Apa artinya la ilaha? Tidak ada Tuhan. Terus gue mati. Kan masalah. Bisa sampai apa ya? Mengandaikan situasi kayak gitu. Jadi gue bilang kan, ada masalah kan di situ. Kita nggak merhatiin, dia perhatiin Pak. Ada nggak jaminan pada waktu gue katakan la ilaha masih hidup? Bagaimana kalau tiba-tiba putus di situ? Iya. Muridnya ini dengan ahwal yang dia rasakan luar biasa, begitu menangis, menjerit, meninggal Pak. Pencarian Tuhan atau apa itu? Spiritual Dalam spiritualnya itu. Gak kuat gitu misalnya ya secara kejiwaan. Karena memang begini, si Shibli ini dia orang yang betul-betul selalu tergila-gila kepada Allah. Memang di otaknya itu ya cuma ada Allah gitu loh. Pernah suatu waktu, saya pernah cerita kalau nggak salah waktu itu. Yang dua itu di pasar. Iya, dia datang ke pasar. Jadi kan dia itu selalu di mana-mana Allah, selalu begitu Pak. Sampai tergila-gila dia mencari Allah, tergila-gila mencari Allah. Pada waktu itu dia ke pasar membawa yang pernah saya ceritakan. Dia bilang, siapa yang menyebut nama Allah di dekatku, maka aku akan memberikan ini, itu uang, ya kan. Dan kalau misalnya anak-anak aku berikan ini, itu permen. Jadi semua orang berdatangan di dekatnya bilang Allah, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, macam-macam lah semua. Pokoknya dekat Allah. Ambil. Senang sekali. Hanya berapa hari kemudian dia datang kembali ke pasar dan bawa golok. Siapa yang menyebut Allah di dekatku, saya penggal lehernya sekarang. Coba. Loh, kenapa Shibli? Kemarin kau mau kasih kami hadiah, sekarang kau mau dibunuh, kata dia. Kemarin saya berikan hadiah karena saya pikir mereka menyebut nama Allah ikhlas, dan saya sangat senang. Saya juga ingin bisa dapat barokahnya. Ternyata bukan dapat barokah, mereka memang mau dapat hadiah gitu loh, menyebut nama Allah. Saya tidak rela, saya tidak terima nama Allah yang suci itu keluar dari lidah-lidah yang kotor. Nah itu bagaimana dia saking tergila-gilanya kepada Allah, saking loyal, sampai dijaga betul ya, sampai nggak sudi gitu. Itu kalau zaman sekarang itu lu Haji ya, ini biar dapat ujrohat, wah habis Shibli itu. Gua nggak terima. Dan dia itu saking ininya sama Allah ya. Tahu nggak ucapan kita, syahadat kita apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu tanpa syahadatnya ungkapan la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Oke. Imam Shibli itu nyaris tidak pernah baca itu. Ustaz, ini mihnah saya. Bukan mihnahnya. Bukan mihnahnya. Lu perhatiin nggak ada masalah di situ? Nggak ada. Merhatiin nggak ada masalah di situ? Shibli merhatiin ada masalah. Apa cerita? Nah, dia itu tidak pernah berzikir la ilaha illallah. La ilaha. Kalau kita kan biasanya kalaupun tarekat kan pasti dimulai dari la ilaha illallah dulu kan. Kemudian naik. Tahlil aja. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tahlil aja kita kan la ilaha illallah. Dia langsung Allah. Salah satu muridnya yang betul-betul setia, loyal kepadanya, ikut dia, katanya, guru, kenapa yang kau baca cuma Allah, Allah, Allah? Muridnya tahu ini memang gila Allah. Tapi kan kalau mau lebih sempurna kan la ilaha illallah. Artinya Tuhan selain Allah. Kata dia, muridku, ada nggak jaminan pada waktu saya baca la ilaha saya masih hidup? Ya. Apa artinya la ilaha? Apa artinya la ilaha? Apa artinya la ilaha? Tidak ada Tuhan. Terus gue mati. Kan masalah. Bisa sampai apa ya?
mengandaikan situasi kayak gitu. Jadi yang gue bilang kan, ada masalah kan di situ. Kita nggak merhatiin, dia perhatiin Pak. Ada nggak jaminan pada waktu gue katakan la ilaha masih hidup? Bagaimana kalau tiba-tiba putus di situ? Iya. Muridnya ini dengan ahwal yang dia rasakan luar biasa, begitu menangis menjerit, meninggal Pak. Itu emang itu kegilaan. Di lain waktu mengungkapkan kegilaannya Syibli itu, dia ini kan mirip Rabi'ah, kita pernah diskusikan. Rabi'ah. Jadi dia itu sangat mencintai Tuhan dan tidak tega orang yang munafik mencintai Tuhan. Karena lu melecehkan kekasih gua gitu loh. Iya. Jadi kalau Rabi'ah kan kita tahu kan, kalau Rabi'ah kan katakan, kalau sujudku kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke neraka itu. Kalau sujudku kepadamu karena mendamba surgamu, tutup bagiku surga itu. Kenapa? Karena dia mau hanya kepada Allah. Nah, Syibli juga melakukan yang sama, tapi lebih ekstrim. Karena kalau Rabi'ah kan untuk pribadi dirinya dong. Kalau dia enggak, dia lari sambil bawa kayu bakar. Dia pegang kayu misalnya ini kan. Di sini ada apinya, di sini ada apinya. Lari. Kata orang, woi lu kenapa lagi Syibli? Karena bagi orang kan yang ini stres-stres kawan ini. Ya karena sejak mundur sakit jiwa. Sejak dia mundur dari gubernur. Kata dia kan, kata dia saya mau bakar surga dengan api ini. Kata dia. Sama seperti alasannya, biar tidak ada lagi orang beribadah karena surga. Dan saya mau bakar neraka dengan ini, biar tidak ada lagi orang beribadah. Jadi betul-betul dia mau orang beribadah hanya kepada Allah. Masalahnya dia suruh orang juga begitu gitu loh, sementara orang belum tentu sampai begitu. Cinta tanpa syarat. Ya, itu keren. Jadi melakukan sesuatu itu Cinta tanpa syarat. Betul. Menginginkan sesuatu. Betul. Atau takut sesuatu. Betul. Dan itu akan membuat benar-benar nggak ada rasa khawatir, cemas, takut ya. Kan benar-benar karena Tuhan, the one and the only. Tuhan. Kayak calon Syibli saat ini. Ya enggak juga. Calon dari Syibli. Amin loh. Tapi memang sampai meninggalnya dia itu kontroversi. Kontroversinya gimana? Pada waktu dia meninggal, waktu sudah mau meninggal ini, murid-muridnya datang, sahabat-sahabatnya datang, suruh dia baca syahadat dan dia tidak mau. Ya saja hidupnya aja dia tidak mau la ilaha illallah, lo bayangin tuh. La ilaha illallah. Dia kan langsung Allah. Mereka katakan, Syibli bacalah syahadat. Kata dia, gini nih, kalau orang mati datang besok orang hidup. Karena dia merasa bahwa ini kalian nggak ngerti. Kata dia, desak-desak lagi, Syibli bacalah asyhadu alla ilaha illallah. Ya memang pengakuannya hanya kepada Allah, tidak mungkin kita ngomong selain itu. Sampai terus didesak-desak. Jadi seolah-olah itu Syibli, dan dia selalu menolak. Karena seolah-olah Syibli begini, gua ini, lu kalau masih nyuruh gua lagi ngomong gitu, gue ngebayang Syibli gimana? Gede kali ya. Sebelum mati itu, gua udah mau matian gitu. Langsung. Bentuk juga ya. Iya. Lah kan gue udah menyaksikan, ngapain bersaksi lagi gitu kan? Level dia kan sudah menyaksikan, ngapain bersaksi lagi? Kurang lebih kan begitu kan? Justru kalau lu ngomong, misalnya nih, contoh ngobrol ini contoh ya, ada cewek cakep lewat kan, langsung bilang, nggak boleh jatuh cinta. Berarti di hati lu sempat terbetik untuk mau jatuh cinta, tapi lu bantah gitu loh. Terus ngapain lagi ngomong tidak ada Tuhan selain Allah? Berarti lu di hati lu sempat bilang dong, ada Tuhan selain Allah. Masih mempertanyakan dong. Makanya lu mau meyakinkan lagi dengan lisan itu. Untuk sekelas dia ya. Ini kita tidak bicara untuk sekelas awam yang kayak kita ini kan, yang hanya butiran sagu ini. Untuk sekelas dia, kata dia, itu ungkapan penyangkalan. Kenapa? Ya ngapain lagi sih ngomong? Sampai pada akhirnya dia katakan, sudah waktunya kembali bersatu dengan sang kekasih.
Setelah baru dia meninggal tuh. Oh, Itu ngerinya tuh Imam Syibli itu. menarik. Jadi dia kontroversialnya itu sampai nggak mau menolak ya. Sampai- Karena bagi si B itu segala bentuk penyangkalan atau penegasian Iya. itu menunjukkan Memang hati apa nggak ada. Iya. Kayak buat Kira-kira. Iya. Yuk, Udah kayak mau orang pemirsa. Oke. Ya.